Hai guys, Yahoo! Kenalin nama gue Windy atau gue biasa dipanggil Jen. Dan di video kali ini gue mau ngasih lihat ke kalian salah satu budaya di Jepang yang disebut dengan Seijinshiki atau upacara kedewasaan di Jepang. Nah, upacara kedewasaan ini biasanya dilakuin di awal tahun baru di minggu pertama di bulan Januari. Dan pesertanya adalah remaja yang akan berusia 20 tahun atau sudah berusia 20 tahun di tahun tersebut. Seijinshiki ini tuh nggak hanya dilakuin untuk orang Jepang, tapi juga untuk orang asing atau gaikokujin yang datanya sudah masuk ke Jepang beberapa bulan sebelum dia akan berumur 20 tahun di tahun tersebut. Jadi misalnya sekitar 6 bulan sebelum tahun depannya lo akan berumur 20 misalnya. Nah gue salah satu case-nya, gue datang ke Jepang waktu gue berumur 18 tahun di tahun 2022. Jadi di tahun 2024-nya gue bisa ikut Seijinshiki gitu. Video ini sebenarnya emang udah gue siapin untuk upload di YouTube. Cuman karena gue merasa ada yang kurang, jadi belum sempat gue upload sampai detik ini. Nah kebetulan timingnya pas, jadi mari kita nonton keseruan gue Seijinshiki di hari itu bareng rekan-rekan kerja dan bos gue. Let's go! Pertama, kayak yang udah gue tulis di teks sebelumnya, yang pasti Sejinsik itu ada upacara khusus yang di dalamnya, sorry nggak bisa gue cantumin karena nggak boleh record. Kami tuh mengucap janji akan jadi pribadi yang baik setelah beranjak dewasa. Ada sambutan-sambutan dari wali kota setempat, juga terakhir ada acara hiburan untuk kita. Oh iya, kita juga dapat bingkisan dan tutorial edukasi untuk pengurusan administrasi sebagai orang dewasa. Jujur, menurut gue, Jepang emang negara yang thoughtful banget sih soal beginian. Dan gue merasa spesial karena dikasih kesempatan berpartisipasi di Seijin Shiki di kota Soshi tahun 2024 ini. Oh iya, yang paling utama yang lupa gue mention adalah kita pakai pakaian adat karena upacara ini termasuk upacara spesial ya. Gue pakai kimono yang dipinjemin rekan kerja gue yang tadi videonya udah gue cantumin duluan. Dan jujur ini cantik, nyaman, dan pas banget sama size gue. Video ini dimulai setelah gue selesai upacara, jadi selamat menikmati keseruan gue dan rekan kerja di hari itu. Karena Seijinshiki biasanya dilakukan di awal tahun, setelah pulang Seijinshiki, umumnya kami pulang dan melakukan perayaan sekaligus perayaan tahun baru dengan keluarga masing-masing. Di video ini juga berisi gue dan rekan kerja gue merayakan upacara tahun baru sekaligus Seijinshiki. I am so thankful sama mereka karena sudah melakukan perayaan ini bareng-bareng, jadi gue nggak ngerasa sendirian. Kami makan makanan khas tahun baru di Jepang yaitu osechi dan mochi di dalam sup yang dibuat oleh bos gue tercinta, Watanabe Shacho. Oh iya, tradisi satu lagi yang lupa gue mention adalah biasanya orang Jepang itu setelah Seijinshiki dan setiap awal tahun baru sekalipun gak ada Seijinshiki mereka pasti ke kuil. Nah ini kita juga ke kuil ke Kambashira di kuil Miyakonojo yang paling dekat dengan perusahaan kita. Dan ternyata di depan kuil ada tenan-tenan gitu. Jadi kita jajan-jajan dan ngunyah-ngunyah sembari menikmati sore di Kambashira, nama kuilnya.
nggak boleh jalan dengan barbar. Nggak usah tarik napas. Nggak usah tahan napas. Santai Ini jadi aja. core memories banget buat gue sebagai orang luar negeri yang sempat tinggal di Jepang. Sekian video dari gue, Ini semoga video kalian sih, bisa tapi bisa sedikit tutup mata ya. menikmati dan mendapat pengetahuan dari video ini. Thank you for watching. Jangan lupa like kalau lo ngerasa video ini berguna dan seru buat lo. See you di another video gue. Peace and go. Thank you. Bye-bye.